Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Fatur Rahman di channel Rizky FR17. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab eh, saya akan membuat video guna untuk menjawab soal UAS mata pelajaran sumber belajar PAI berbasis multimedia. Langsung saja ke soal yang pertama. Hal-hal penting apa yang harus dilakukan seorang guru dalam melakukan pembelajaran berbasis multimedia? Jadi di sini saya menggunakan referensi, mengambil satu jurnal yang judulnya Sumber Belajar dan Media Sekolah Dasar. Menurut Daeng tahun 1993 itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berlangsungnya pembelajaran berbasis multimedia ini. Yang pertama itu ada tujuan. Nah, tujuan ini sangat penting dalam terselenggaranya pembelajaran berbasis multimedia. Karena apa? Dengan adanya tujuan, pasti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu akan terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada keefektifan. Jadi setelah menemukan media pembelajaran, apakah media yang digunakan itu efektif dalam pembelajaran, entah itu bagi pendidik atau guru itu sendiri atau bagi mereka para peserta didik ataupun murid. Kemudian yang ketiga itu ada siswa itu sendiri. Dan di sini karena konteksnya pembelajaran, jadi di sini yang digarisbawahi adalah seorang siswa. Nah, siswa di sini apakah di dalam penyelenggaraan pembelajaran berbasis multimedia ini siswa dapat memahami dengan mudah materi pembelajaran disampaikan oleh guru ataupun sebaliknya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh pendidik itu sendiri agar pembelajaran berbasis multimedia berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat itu ada ketersediaan, ya. Ketersediaan ini apakah media itu sesuai dengan sesuai dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, ataupun pembelajaran itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kelima itu, yang keenam itu ada biaya. Jadi dalam konteks ini pengeluaran yang apakah sesuai jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak sekolah atau guru untuk media pembelajaran dengan manfaat yang diperoleh dengan manfaat yang diperoleh dalam media yang digunakan, apakah itu sesuai. Kemudian yang terakhir itu ada kualitas. Jadi berkualitas tidakkah pembelajaran yang dilakukan tersebut dengan menyeluruh. Jadi keseluruhan dari ini sangatlah penting. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua itu ada keefektifan, yang ketiga itu ada siswa, yang keempat ada ketersediaan, yang kelima itu ada biaya, yang keenam itu ada kualitas. Nah, jadi dari keenam hal ini harus berkesinambungan satu sama lain. Baik, lanjut untuk nomor 2. Bagaimana jika saya
sebagai guru PAI, media pembelajaran apakah yang saya gunakan dalam pembelajaran fikih, SKI dan akidah akhlak? Jadi yang pertama itu ada pelajaran fikih. Jadi multimedia yang saya gunakan, yang akan saya gunakan ketika saya menjadi guru fikih itu, saya akan menggunakan website yang namanya Quizizz lah. Quizizz di sini, di dalam menu-menu Quizizz itu ada namanya, buat pertanyaan lah. Pertanyaan di sini bisa berupa pilihan ganda, bisa berupa uraian, bisa berupa apa namanya, mencocokkan, ataupun yang lainnya. Masih banyak fitur-fitur yang lain lah. Semisal saya menggunakan soal pilihan ganda. Nah, dengan pilihan ganda ini ketika semisal saya membuat bab tentang toharoh ataupun sholat dengan 10 soal semisal lah. Kemudian saya share ke siswa saya. Lah, di situ saya jadi tahu seberapa pahamkah mereka mengenai bab toharoh atau sholat yang saya berikan kepada mereka. Nah, jadi ketika mereka sudah menjawab di situ, nilai secara otomatis akan keluar. Kemudian untuk mata pelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam, saya akan lebih senang menggunakan apa namanya, alat, lebih senang ketika menggunakan proyektor. Nah, di situ karena yang namanya pembelajaran sejarah itu akan bosan jika hanya disampaikan melalui mulut saja. Nah, dengan menggunakan proyektor atau menontonkan film kepada para siswa, di situ justru akan lebih efektif. Karena dengan menonton film mereka jadi lebih paham tentang, semisal diperlihatkan tentang film apa namanya, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Nah, mereka akan justru akan lebih paham siapa pendirinya, kemudian khalifah-khalifahnya itu siapa saja, masa kemasannya di masa khalifah siapa, kemudian penyebab runtuhnya dinasti-dinasti Umayyah, Abbasiyah ataupun yang lainnya itu bagaimana, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu apa namanya, mata pelajaran akidah akhlak. Nah, dalam mata pelajaran akidah akhlak sendiri saya menggunakan apa namanya, Google Slide. Lah, Google Slide di sini uh, membuat apa namanya, suatu website yang digunakan untuk membuat presentasi. Nah, apa namanya, membuat PowerPoint. Ya, seperti itu. Nah, dengan di situ bisa ditambahkan animasi-animasi yang membuat mereka para siswa itu tidak jenuh. Nah, semisal ketika adab seorang anak terhadap guru, adab seorang anak terhadap orang tua. Nah, selain dijelaskan melalui presentasi, juga saya akan seperti mata pelajaran SKI tadi, saya akan memperlihatkan suatu film ataupun video yang mana video di situ tentang cara seseorang bertata krama kepada orang lain, kepada yang lebih tua, kepada gurunya, kepada orang tuanya itu sendiri ataupun yang lainnya. Nah, jadi di situ secara tidak langsung dengan mereka melihat film, maka mereka akan terenyuh hatinya ketika melihat film daripada hanya dijelaskan tentang materi saja. Tapi bagaimana ketika mereka praktek di luar pembelajaran ini, mereka bisa mempraktekkan sesuai apa yang diperlihatkan di dalam film, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan nomor 3,
Apa yang dimaksud dengan AI atau Artificial Intelligence? Jadi AI itu sendiri adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia berupa komputer ataupun robot guna untuk menggantikan tugas keseharian manusia. Dalam konteks ini memudahkan manusia melakukan pekerjaannya. Nah, semisal ketika uh, jadi dilansir dari apa namanya situsnya Kemendikbud, saya mengambil pengertian ini dari situs tersebut. Jadi yaitu tadi pengertian dari AI. Adanya AI itu sendiri untuk mempermudah pekerjaan atau tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. Contohnya seperti ketika seorang apa namanya karyawan, ya, seorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan, dengan adanya AI di sini mempermudah karyawan tersebut dalam melakukan pekerjaannya yang tadinya kesulitan dalam melakukan pekerjaan itu katakanlah 100% semisal. Nah, di sini menjadi lebih mudah, menurun jadi 50%, menurun lagi jadi lebih mudah. Nah, kekurangannya di sini dalam khususnya dalam suatu pekerjaan, hubungannya dalam suatu pekerjaan lah, itu membuat manusia itu jadi banyak yang nganggur. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan intinya, bagaimana jika AI atau Artificial Intelligence ini diterapkan dalam proses dalam pembelajaran multimedia, dalam suatu pembelajaran misalnya seperti itu. Nah, menurut saya itu saya sangat setuju dengan adanya AI diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, dengan adanya AI itu mempermudah pendidik atau seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran yang diampunya. Semisal seperti pelajaran sejarah kebudayaan Islam, mata pelajaran fikih atau mata pelajaran akidah akhlak. Nah, di situ adanya AI itu membuat guru lebih ringan atau lebih mudah di dalam mengajar kepada para murid. Nah, di sisi lain para murid juga memper di sisi lain juga mempermudah para murid atau peserta didik untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi kemudian muncul pertanyaan seperti ini, apakah AI dapat diterapkan di semua mata pelajaran? Jawabannya bisa. Namun ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, tidak semua prosesi pendidikan itu dapat menggunakan AI. Contohnya apa? Seperti pendekatan emosional atau apa namanya proses keaduban atau bertata krama. Nah, itu tidak mungkin, ya mungkin saja bisa dicontohkan oleh AI itu sendiri, tapi alangkah lebih utamanya pendekatan emosional itu agar menancap di hati sanubari atau di sisi lain dapat dipraktekkan oleh para murid di situ langsung oleh gurunya itu sendiri. Jadi yang namanya pendekatan emosional, yang mana pendekatan emosional itu cenderung pada sifat murid, kemudian akhlakul karimah para murid kepada orang tuanya, kepada gurunya sendiri atau kepada teman-teman yang lainnya. Nah, di situ penekanannya. Jadi tidak semua
proses pendidikan itu dapat menggunakan AI. Jadi pintar-pintarnya para guru dalam menerapkan, dalam mengimplementasikan situs AI tersebut. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Jangan lupa di like, subscribe channel ini supaya saya lebih semangat dalam membuat konten. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.